Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, apa kabarnya? Pada sore hari ini kita dalam program TikTok Political Talk, perbincangan seru tentang politik dengan tokoh-tokoh PKS. Baik, sahabat, pada sore hari ini kita ada narasumber yang spesial. Wah, Masya Allah. Jadi tokoh yang sudah tidak asing lagi di Jambi. Kalau kawan-kawan di kota Jambi pasti udah pada lihat nih baliho di mana-mana kan. Nah, pada sore hari ini kita akan kenalan langsung dengan beliau. Di sini ada Ustadz Heru. Insya Allah, apa kabar Ustadz? Khair, alhamdulillah, sehat. Nah Ustadz, kita pada sore ini kita mau bincang-bincang nih Ustadz. Yap. Mungkin mulai dari perkenalan Ustadz. Gimana historical Ustadz bisa sampai sejauh ini di PKS gitu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bang No ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertemu atau membuka program perdana dari tim Humas DPW PKS Provinsi Jambi, yaitu TikTok. Subhanallah, ini satu hal yang bagus sekali, adalah program yang memang untuk edukasi kepada semua lapisan masyarakat, wabil khusus pada teman-teman semua ya, kaum muda, kaum milenial yang ingin tahu lebih jauh tentang masalah politik dan juga seputar politik dan hal-hal lain yang terkait dengan politik ya. Untuk bicara mengenai sejarah perjalanan saya di dalam perpolitikan di tanah air, saya dimulai dari bahwa dulu saya aktivis kampus, ya aktivis kampus, sudah ikut juga dalam gerakan-gerakan kampus, di mana memang pada saat itu kita dihadapkan dalam suatu realita yang memaksa kita untuk kritis kepada pemerintah. Lalu kemudian muncul dan terjadilah suatu gerakan yang kita sebut gerakan reformasi tahun 98. Nah, tahun 98 itulah dibuka keran. Selama ini perpolitikan di tanah air, aktivitas demokrasi di Indonesia itu kan hanya ada 3 partai. Karena semua partai difusi, namanya difusi, digabungkan. Jadi yang bercorak Islam digabungkan ke P3, ya, yang corak nasionalis digabungkan dengan ini dan itu. Ada 3 partai pada saat itu, yaitu Golkar, PDI, dan P3. Lalu kemudian setelah lengsernya kepemimpinan Soeharto dengan gerakan reformasi tahun 98, kami dan saya khususnya itu ikut juga hadir dalam deklarasi partai. Yang salah satunya itu adalah embrio ataupun bayinya dari PKS, yaitu Partai Keadilan. Nah, dari Partai Keadilan itulah kemudian saya ikut dilibatkan menjadi salah satu anggota, lalu aktif di strukturnya di tingkat kelurahan, namanya DPRA, selama 2 periode di Bekasi, lalu kemudian pindah ke Jakarta, tinggal berkeluarga di Jakarta, menjadi juga pengurus untuk wilayah DPRA salah satu kelurahan di Jakarta Timur. Nah, dari situ kemudian sambil juga berkarir sebagai guru, karena basis saya juga di guru kan. Saya ini lulusan Universitas Negeri Jakarta, dulu IKIP namanya. Ya, dulu IKIP namanya. Dan kemudian saya diajak untuk hijrah ke Jambi untuk mengelola atau memberikan pelayanan pendidikan di Jambi. Saya ikut di sini dan sampai saat ini. Dan ketika awal sekali saya sampai di Jambi, karena memang mungkin track record saya adalah dulu sudah terbaca aktivis sebagai kader dan juga aktivis di struktur di Jakarta, Bekasi dan Jakarta, maka kemudian saya diajak untuk bergabung di DPW. Waktu itu posisi saya diajak masih sebagai sekretaris Dewan Syariah Wilayah namanya. Nah, dari tahun 2005 awal datang ke sini, saya datang bulan Maret, dijadikan pengurus bulan Oktober 2005. Dua periode, 2005, 2010, 2015. Ya. Jadi 2 periode menjadi posisi sekretaris Dewan Syariah Wilayah untuk DPW PKS Provinsi Jambi. Lalu 2015 tanpa saya sangka dan tanpa saya duga, saya malah ditaruh di
atau diamanahkan dengan posisi baru sebagai ketua DPD kota 2015 sampai 2020 kemarin ini. Nah, disitulah saya diamanahkan menjadi ketua DPD Dewan Pengurus Daerah Kota Jambi. Lalu diberi mandat, diberi amanah untuk bisa mengembalikan kursi yang sempat hilang. Jadi ceritanya di tahun-tahun sebelumnya kita memiliki 5 kursi. Sampai kemudian 2014, 2019 kita kehilangan hanya cuma 1 kursi. Maka di situ ketika 2019 amanah kami, saya khususnya diminta mengembalikan 5 kursi yang sempat hilang. Ya, kemudian dengan kerja tim ya dari teman-teman pengurus DPD kota, lalu kemudian juga semangat kerja para kader-kader anggota-anggota PKS yang ada, alhamdulillah dan izin Allah, qadarullah, kita mendapatkan kembali 5 kursi pada 2019 kemarin. Pileg pemilihan legislatif 2019 itu, dan itulah yang sampai kemudian saya tidak juga berpikir saya mendapat amanah yang lebih besar lagi, ya saat ini menjadi ketua Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Jambi. Ya, jadi memang nggak kepikiran, jadi baru ketahui juga pas menjelang pelantikan ya. Ya, Masya Allah, surprise juga saya. Surprise juga, kaget juga ya, karena saya langsung kepikiran wilayah kerja saya makin luas ya, dengan harus mengayomi 11 kabupaten kota. Itu mungkin itu sekilas tentang perjalanan. Jadi memang udah panjang perjalanan politiknya Ustaz ya. Udah banyak suka duka yang dilewatin ya. Ya, inilah Allah yang mengatur perjalanannya seperti ini ya. Dan alhamdulillah sekarang diamanahkan di DPW Ustaz ya. Sebagai ketua DPW. Nah, dari Ustadz sendiri ketika diamanahkan sebagai ketua DPW sekarang ini, kira-kira apa visi Ustadz dan misinya untuk bisa DPW yang Ustadz pegang sekarang bisa lebih banyak kebermanfaatan untuk masyarakat, Ustadz? Ya, saya sebagai ketua ya tetap memegang mandat dari DPP Dewan Pengurus Pusat PKS di Jakarta yang memang memiliki visi misi dan arah kebijakan. Jadi salah satu hal yang perlu saya sampaikan adalah visi dari PKS itu sendiri, ya, yaitu menjadi partai Islam rahmatan lil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang saya pegang. Jadi ketika bagaimana visi ini kita gulirkan, kita turunkan di tingkat provinsi ini, maka juga berpatokan pada kebijakannya dari visi misi yang ada. Ya, salah satunya kita memang menjadi partai Islam yang memang bisa diterima semua lapisan masyarakat, dan kita tidak membatasi hanya seorang Muslim. Jadi siapapun dia bisa menjadi anggota PKS ya. Lalu kemudian juga kita juga memberikan pelayanan yang sebanyak-banyaknya, karena memang slogan kita adalah bersama melayani rakyat ya. Siapapun kita ajak untuk berkolaborasi, siapapun kita ajak untuk bersinergi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu karena posisi pejabat publik dan juga pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam memerintah dan memiliki kebijakan-kebijakan, maka dia harus memberikan kebijakan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan dari sisi legislatif regulasinya, lalu kemudian eksekutif eksekusinya dengan program-programnya, yaitu pelayanan kepada rakyat gitu. Dan ini yang memang akan kita kedepankan. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah kita merangkul para milenial. Jadi milenial jangan khawatir ya, para milenial ini kita akan berikan porsi juga yang besar ya. Kita akan berikan pelatihan, kita akan berikan pendidikan, pembinaan, bahkan kita juga akan merangkul komunitas-komunitas yang diisi oleh para milenial. Insya Allah seperti itu. Kita siap untuk bersinergi dengan para anak muda ya, dan insya Allah ini juga menjadi satu semangat kita untuk kedepannya. Berarti milenial juga harus melek politik, Ustaz ya? Betul. Itu mungkin kayaknya tergambar dengan logo baru kita, Ustaz. Nah, logo baru kita kan menggambarkan semangat baru PKS. Iya, insya Allah. Nah, itu bagi Ustadz sendiri, itu bagaimana menerjemahkan logo baru ini di Provinsi Jambi, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Jadi gini, logo kita ini memang unik. Kita bisa sebut ekstrim ya. Jadi dari logo yang berbentuk kotak ya, segi 4.
kalau orang mengkonotasikan Ka'bah ya kan, hitam pula. Nah, kita ubah sedemikian rupa jadi oranye, bulat, oranye ya. Gitu seperti itu, dan hanya tulisan PKS ya. Ini memang suatu hal yang fundamental, apa sangat-sangat ini ekstrim ya dalam hal ini, dan ini menjadi semangat baru bagi kita. Jadi logo ini muncul, logo itu tidak setiba-tiba begitu saja. Kita memang sudah menganalisa dan sudah mempersiapkannya di jauh-jauh hari sebenarnya, tapi memang dilaunchingkan pada saat musyawarah nasional, yaitu di awal bulan Desember kemarin. Nah, kemudian kita artikan bahwa logo kita yang bulat itu adalah bentuk dari pemersatu ya, dan memiliki satu tujuan yang sama untuk kebaikan atau kebermanfaatan bagi rakyat ya. Lalu kemudian juga bulat itu universal, menggambarkan universal tanpa batas ya. Kita memberikan pelayanan kebaikan, memberikan manfaat itu tanpa kita melihat unsur bahwa dia dari suku tertentu, dari agama tertentu, dari kulit warna tertentu, nggak ada. Kita harus semuanya kita rangkul dan kita berikan pelayanan itu. Sebagai contoh, misalnya sekarang terjadi bencana yang di saudara-saudara kita di Sulawesi, di Kalimantan ya, lalu kemudian di Cimahi atau di Jawa Barat itu ya, alhamdulillah semua teman-teman saudara-saudara kita dari PKS turun, dan mereka tidak melihat status dari orang yang dibantu atau yang ditolong itu ya. Bahkan ada orang yang mungkin agamanya bukan agama Islam yang banyak dianut atau dimiliki oleh para anggota PKS. Jadi seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, dari sisi bulan sabit 2 itu menggambarkan keseimbangan, kesetaraan ya, keseimbangan, kesetaraan tanpa ada perbedaan ya. Siapapun akan ditampung, siapapun akan dirangkul, seperti itu. Adil. Nah, lalu kemudian ada lagi gambar ini ya, gambar tengahnya itu. Ya. Nah, tengahnya padi, ada 17 butir padi. Itu menandakan bahwa kita istiqomah dalam menegakkan kebaikan-kebaikan. Kita istiqomah dalam melayani masyarakat, melayani rakyat. Lalu juga kita menggambarkan bahwa itu kita punya tujuan yang jelas. Satu tujuan, ya, bukan yang lain, hanya untuk ke rakyat Indonesia. Lalu kemudian warna orange itu adalah warna yang menggambarkan kehangatan, penuh dengan cinta, gitu. Dan kemudian juga lebih fresh, lebih anak muda, ya, lebih anak muda, misalnya seperti itu. Jadi memang jiwa-jiwa muda, semangat baru di situ tumbuh. Lalu kemudian putihnya itu menambahkan kesucian, kemurnian, ya. Bahwa kita semua memang memiliki keikhlasan ya, tidak ada yang lain, semua ini kita lakukan untuk kebaikan sesama ya, juga tujuannya memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tulisan PKS ya, itu tulisan jelas Partai Keadilan Sejahtera. Warna hitam kenapa? Karena warna yang komitmen, karena yang memiliki keteguhan ya, warna yang menggambarkan ketegasan di situ, bahwa kita bisa tegas juga, kita bisa memberikan atau memecahkan masalah-masalah di masyarakat, seperti itu. Ya mungkin itu. Nah, Ustaz, kalau untuk di Jambi sendiri, Ustaz, kan kita sekarang nih rame milenial nih, Ustaz. Kita ada PR besar juga agar mereka melek dengan politik. Iya, iya. Kira-kira strategi-strategi apa yang kita lakukan, Ustaz, untuk menggait para milenial ini, Ustaz? Oke, ya ini menarik ya, karena memang hasil survei pun lumayan, kaum milenial itu lumayan presentasinya ya, untuk sebagai pemilih memula. Nah, ini kita juga tidak menutup mata dengan hal itu. Ya, alhamdulillah dengan kita logo baru, warna baru, kita ingin memiliki semangat baru. Dan salah satunya, insya Allah kita komitmen untuk kepengurusan DPW, Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Jambi, kita juga merekrut para anak muda. Jadi biar mereka bisa ikut serta dalam memberikan kontribusi bagi bangsa ini, khususnya bagi Provinsi Jambi, ya, dengan ide-idenya, idealismenya, dengan semangat yang baru, insya Allah kita merekrut itu salah satunya. Yang kemudian yang kedua, kita di pengurus Dewan Pimpinan Wilayah ini, Dewan Pengurus Wilayah ini, kita juga memiliki bidang, yaitu bidang kepemudaan. Nah, disitulah saya juga mensupport dan juga meminta bidang kepemudaan untuk bisa lebih kreatif, lebih inovatif untuk memberikan program-program yang terbaik bagi para milenial. Yang salah satunya itu tadi, adanya program pembinaan, ada program pelatihan ya yang dibutuhkan oleh para kaum milenial. Yang diantaranya yang kita sorotkan adalah
usaha, entrepreneurship. Nah, itu sangat-sangat menarik ya. Dan insya Allah kita akan coba jadikan satu agenda program untuk kita ke depan, insya Allah seperti itu. Ustaz, dari bincang kita tadi udah cukup panjang, Ustaz. Oke. Udah cerita tentang visi misi kan, terus tampilan baru PKS dan sebagainya. Siap. Itu harapan Ustaz kira-kira untuk paling tidak 5 tahun ke depan apa, Ustaz? Oh iya, harapan saya dan juga teman-teman yang pertama kali saya dilantik gitu, yang tergambar di depan saya adalah apa yang bisa saya perbuat, apa yang saya bisa berikan untuk masyarakat Jambi. Ya, karena kita ketika diberi amanah, maka kita harus menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Nah, salah satu amanah itu adalah adanya satu harapan ya dengan adanya PKS di Provinsi Jambi itu adalah bagaimana PKS memberikan manfaat yang besar bagi rakyat atau masyarakat Jambi. Nah, makanya di situ menjadi harapan kita semua bahwa PKS bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Jambi. Insya Allah selama ini kita sudah bekerja, selama ini kita sudah melayani. Namun alangkah lebih baiknya, alangkah lebih besarnya manfaat itu akan dirasakan, bahkan bisa sampai ke pelosok-pelosok yang ada di Provinsi Jambi ini bila kita diberi kepercayaan oleh masyarakat Jambi. Ya, dalam arti mereka memberikan dukungan, mereka doa yang jelas, lalu kemudian suara mereka, ya kita harapkan para orang-orang masyarakat Jambi itu mendukung langkah kita dengan juga memberikan pilihan kepada kita, bukan hanya mendukung, yo teruslah gitu ya, bukan begitu ya, tapi benar-benar real dalam bentuk mereka mencoblos atau memilih kita di pileg di 2024 nanti. Karena logikanya dengan segini aja, dengan posisi kita hanya sekarang ini alhamdulillah kalau di provinsi kan kita 5 kursi, kita sudah memberikan banyak pelayanan kepada masyarakat. Tapi kalau kita lebih banyak lagi mendapatkan kursi di parlemen, maka kita banyak memberikan regulasi-regulasi yang berpihak pada masyarakat atau rakyat, dan itu lebih real gitu loh. Lebih real, lebih luas jangkauannya, dan kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di potensi sumber daya alam yang ada di Jambi, di Provinsi Jambi. Bukan hanya sumber daya alam, sumber daya manusianya juga bisa kita kelola, gitu kan? Kalau kita diberi kepercayaan, kita mendudukan orang-orang terbaik, anggota-anggota terbaik PKS di Provinsi Jambi dengan bisa menjadi pimpinan di Provinsi Jambi untuk di legislatif. Insya Allah kita akan untuk banyak memberikan manfaat ya, dengan cara kita akan gulirkan, akan telurkan regulasi ataupun kebijakan-kebijakan, aturan-aturan ya, perundang-undangan yang memihak kepada masyarakat Jambi itu. Harapan seperti itu ya. Baik, mungkin sahabat, itu perbincangan kita sore hari ini dengan Ustadz Heru. Mungkin Ustadz ada closing statement terakhir, pesan buat kita yang sedang menyaksikan. Ya sahabat semua dimanapun berada, ya mohon doa dan dukungan agar Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jambi ini bisa lebih eksis, bisa lebih berkiprah di tengah masyarakat, dan juga banyak memberikan manfaat kepada masyarakat Jambi. Dan juga mohon juga dukungannya agar kami diberi kesempatan untuk memiliki atau menempatkan kader-kader kami, anggota-anggota PKS yang terbaik, memimpin ataupun beraktivitas ya di parlemen. Jadi tolong dukung dan juga support, lalu berikan suara untuk PKS di 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, demikian untuk program kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Heru yang sudah menyempatkan waktunya hadir. Sama-sama. Insya Allah program kita ini akan rutin kita laksanakan setiap 2 pekan. Dan jangan lupa untuk terus dukung program kita dengan cara like, share, subscribe. Kalau ada masukan, saran, silahkan di kolom komentar. Baik, saya mohon maaf, undur diri jika ada khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.